Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep cara membuat kacang telur supaya tidak berminyak dan renyah, kokoh, tahan lama teman-teman. Kalian harus lakukan trik ini supaya nanti hasil kacang telur resampan itu tidak gagal ya teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Salah satunya 1 kilo kacang tanah. Usahakan yang besar, yang bagus-bagus seperti ini ya teman-teman. Jangan yang kesut, soalnya nanti kacangnya itu tidak bagus ya. Ini 1 kilo harganya 30.000 teman-teman. Kemudian tepung terigunya sekitar 500 sampai 600 gram. Gula pasir ini 260 gram, nanti saya blender supaya mudah untuk tercampur ya teman-teman. Kemudian 2 sendok teh margarin, boleh juga dicairkan. Ini 2 butir telur ayam yang besar. Lalu ini saya menambahkan 1 wadah vanili bubuk. Kemudian ini gula pasirnya sudah saya blender 2 kali teman-teman, supaya nanti mudah ya, soalnya ini blender itu kecil teman-teman. Setelah itu kita masukkan vanili bubuknya. Kemudian kita masukkan margarin. Ini margarinnya boleh juga dicairkan dulu ya teman-teman. Lalu kita pecahkan telur. Ini seandainya benda-benda telurnya kecil ya harus menggunakan 3 ya, karena nanti kalau kurang itu hasilnya nggak bagus. Lalu kita aduk dulu menggunakan sendok supaya nanti mudah untuk tercampur ya teman-teman, kalau kita menggunakan whisker. Jadi ini Dapur Bunda Siska sebelum menggunakan whisker saya gunakan sendok dulu. Nah seperti ini, kemudian kita sisihkan, lalu kita kocok menggunakan whisker sampai semua tercampur merata dan warnanya itu agak berubah teman-teman. Kita kocok terus ya. Bagi bunda-bunda yang punya mixer boleh juga menggunakan mixer. Nah ini sudah tercampur semuanya dan merata, hasilnya sangat tidak sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Lalu di wadah lain ini saya tuang kacangnya separuh, setengah kilo maksudnya. Kemudian kita masukkan adonan telurnya. Sebelum kita gunakan adonan telur harus kita aduk dulu supaya tidak mengendap. Kita tuang 1 centong. Ini nanti adonan basahnya kita lakukan 3 kali ya teman-teman. Tepung terigu ini juga 3 kali. Kita aduk sampai semua tercampur merata supaya nanti kalau semua itu basah bisa tercampur, maksudnya terigunya itu bisa lengket. Kemudian di tampah atau tempe kita masukkan sedikit atau secukupnya tepung terigu. Trik ini nanti dijamin terigunya itu enggak sia-sia kebuang ya teman-teman. Biasanya saya kalau 1 kilo kacang itu menggunakan 500 sampai 600 gram atau sesuai ketebalan kita ya teman-teman. Kalau mungkin endoknya gede-gede itu bisa tebal ya teman-teman. Kemudian kita taruh ini kacang yang sudah kita taruh dengan telur tadi, lalu kita interi sampai semua itu terlumuri dengan tepung terigu teman-teman. Nah seperti ini, kalau ada yang lengket atau menempel kita harus memisah-misahkan. Tapi ini karena adonan yang pertama biasanya itu enggak ada yang lengket ya teman-teman. Kalau ada yang ketiga, kedua itu biasanya sangat lengket karena itu basah ya. Nah ini adonan yang ketiga hasilnya lengket ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, nanti sangat mudah kok kita pisah-pisahkan. Biasanya ada yang nempel banyak ya teman-teman, ada yang 6, ada yang 5 juga, tapi jangan khawatir, ini nanti bisa kita pisah-pisahkan teman-teman, sangat mudah banget. Kita campur seperti ini dulu menggunakan spatula supaya mudah, supaya semua itu terlumuri dengan tepung terigu. Nah ini banyak banget ya, tapi bisa dipisah-pisahkan. Kita harus cek benar-benar teliti ya teman-teman, soalnya nanti kalau kacang itu menempel gandeng itu nggak menarik ya teman-teman, dan hasilnya itu nggak bisa mulus. Nah setelah kita cek semuanya dan pastikan harus dipisah-pisahkan semuanya, kemudian nanti kita interi sebentar ya teman-teman. Nah ini sudah hampir habis.
Kemudian kita interi sebentar ya, kita campur-campur dulu seperti ini. Nah ini sudah kelihatan banget kalau sudah pisah-pisah satu persatu ya. Lalu kita interi sebentar, nah seperti ini saja. Lalu kita saring, ayak maksudnya, kita ayak menggunakan wakul yang ada lubangnya seperti ini. Nah kita ayak seperti ini ya sampai selesai. Nah ini kelihatan sangat mulus banget teman-teman, bagus sekali hasilnya. Nah ini 1 kilo sudah saya lakukan sampai selesai teman-teman. Hasilnya sangat mulus sekali, walaupun belum digoreng maksudnya ya, tapi hasilnya sudah kelihatan bagus banget. Nah sekarang siap kita menggoreng ya. Kita menggorengnya harus pakai api kecil dari awal sampai akhir teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang yang tidak berminyak dan renyah, kokoh, tahan lama. Jangan menggunakan api besar ya teman-teman, soalnya nanti kacangnya itu gosong dan dalamnya itu belum matang. Kita harus benar-benar menunggu minyak itu benar-benar panas dengan api kecil. Ini sudah kita masukkan karena minyak sudah panas, kemudian kita goreng sampai kecoklatan. Biasanya kalau dari awal sampai matang itu matangnya kira-kira 15 menit teman-teman ya. Dan kalau sudah hampir matang, kita harus sering mengaduknya supaya nanti tidak gosong ya teman-teman. Ini sudah kecoklatan, ini sudah hampir matang. Pokoknya kita membuat kacang atom itu atau kacang telur harus telaten teman-teman ya, menunggu masakan goreng itu lama ya teman-teman. Nah ini sudah matang, kemudian saya angkat lalu kita tiriskan. Nah itu kita waktu meniriskan itu minyaknya harus benar-benar kering ya teman-teman. Dan nanti setelah itu kita taruh di loyang yang kita kasih kertas minyak, supaya nanti kacangnya itu benar-benar kering dan tidak berminyak. Nah ini minyak sudah tidak ada ya teman-teman, kita goreng sampai selesai. Nah ini sudah saya goreng sampai selesai. Nah teman-teman, ini kacangnya dijamin renyah, kokoh, tahan lama dan tidak berminyak. Ini sudah dingin ya teman-teman, benar-benar minyak itu tidak ada, dijamin ini nanti tidak mudah melempem ya teman-teman. Nah cukup sampai di sini dulu video dapur Bunda Siska. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.